Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus ya buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, market kembali terjun bebas teman-teman ya. Yang dimana kita lihat banyak sekali isu-isu sekarang di luar ya yang beredar ya terkait sepertinya bear market itu sudah dimulai di bulan November ini. Jadi ada ketakutan di sana teman-teman ya. Dan semoga kalian update ya karena ini keruntuhan juga bagi beberapa altcoin besar ya, terutama kita hitung dari 10 besar ya, let's say ya 11 besaran lah ya. Di sini semua terjun teman-teman ya, walaupun di sini kalau kita lihat Solana itu plus 1,43% ya dalam satu hari dalam 24 jam ini, tapi masih ada indikasi market akan terus turun ya. Kira-kira seperti itu karena ada data dan berita di sini yang perlu kita update teman-teman ya. Karena kalau melihat di sini ya Bitcoin itu kemarin sudah sempat seger di 94 sampai 95 ribu ya. Dan ternyata terjun lagi bahkan dalam 7 hari terakhir ini teman-teman ya jatuh hampir 11% ya. Bagaimana dengan yang lain ya? Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Terutama teman-teman perhatikan juga di Fear and Greed Index, di mana sekarang sudah memasuki di extreme fear atau orang ini lagi ekstrim-ekstrimnya ya takut untuk masuk ke instrumen kripto ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Di sini market cap juga menunjukkan penurunan ya, sudah dalam ya kalau kita lihat sekarang tinggal di 3,12 triliun ya untuk overall market kripto. Teman-teman mungkin masih ingat di 2021 dip-dipnya itu market cap kripto itu di 2 triliun dolar ya, kira-kira seperti itu. Dan sebelum saya lanjut teman-teman ya, saya cuma mau menginformasikan nih ya, sekali lagi saya cuma menginfokan ya. Buat teman-teman semuanya yang pre-sale hunter ya, yang suka nyari-nyari pre-sale coin meme dan coin micin ya, saya mau update nih, ada pre-sale ya atau masih berjalan pre-sale dari Bitcoin Hyper ya, yang dimana per video ini saya buat teman-teman ya, 1 hari 7 jam ya teman-teman lihat ya, Hypercoin ini dia masih berharga 0,013 dolar ya. Buat teman-teman semua yang tertarik silahkan ikuti ya presale-nya, yang enggak juga nggak apa-apa karena sekali lagi ya nggak ada paksaan sama sekali di sini ya, nggak ada paksaan. Silakan mau ikuti silakan, nggak juga nggak apa-apa ya. Link pembeliannya, link presale-nya sudah saya sertakan di kolom deskripsi atau kalian mau cek-cek dulu silakan kalian cek dulu ya, link sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan di sini ya saya mau update, di sini mereka ada 41 persen ya staking reward ya, dan tentu saja kalau kalian mau beli ya tinggal connect wallet seperti ini ya. Saya disconnect dulu ya, beli ya. Nah, di sini kalian tinggal pilih nih wallet apa yang kalian pakai. Contoh di sini saya pakai MetaMask, teman-teman ya. Setelah itu ya kalian tinggal konekin ya. Kalian tinggal konekin seperti ini ya. Ini sudah connect ya. Setelah itu ya kalian tinggal pilih nih jaringan atau koin apa yang akan kalian pakai ya. Contoh jaringan BSC dan kalian beli. Contoh di sini kalian pakai satu ya. Contoh aja nih ya. Contoh 0,1 ya, 0,1 kalian akan dapat 22.413 ya, kira-kira seperti itu. Dan kalian langsung bisa beli ataupun kalian beli dan staking ya. Kalau beli dan staking kalian akan dapat reward tambahan ya 41% ya, kira-kira seperti itu. Nah, cara belinya seperti itu dan kalian patut coba cek dulu ya, karena koin ini juga sudah diaudit oleh CoinSult dan Spywolf ya. Bukan cuma itu, sudah diliput juga oleh beberapa media besar seperti Cointelegraph, CoinMarketCap, Bitcoin.com ya, Crypto News, Binance Square ya, Bitcoin Magazine, dan 99 Bitcoin. Kira-kira seperti itu. Perlu teman-teman ketahui juga dia sudah share tokenomics-nya, yang dimana perbendaharaan 25% ya, pemasaran 20%, stakingnya atau reward untuk community teman-teman ya 15%, listing 10%, pengembangan atau expanse-nya mereka nanti di 30% ya. Jadi seperti inilah proyeknya dan begitulah cara
mengikuti presale-nya ya, seperti itu. Oke, sekali lagi nggak ada paksaan ya, mau ikut silakan, nggak juga nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita lanjut di berita utama. Nah, apalagi kalian yang punya memes ya atau meme coin ya, ini patut teman-teman perhatikan ya, karena di sini merah merona semuanya teman-teman ya. Kita nggak usah hitung per 24 jam ini, karena di 24 jam ini sangat-sangat fluktuatif ya. That's why kita lihat di sini ada yang hijau, ada yang merah tapi kecil ya. Kita berpatokan di 7 hari ya. Di 7 hari ini teman-teman bisa lihat ya, terjunnya itu bisa dibilang ya di atas 10% ya. Ini menurut saya ya masuk akal jika di indeks cryptocurrency teman-teman ya, menunjukkan kalau ini lagi extreme fear ya, kira-kira seperti itu. Nah, buat teman-teman semuanya, kemarin kan saya bahas ini ya, Aster ya, dan benar-benar kejadian teman-teman. Aster terjadi koreksi hampir 3% karena dia unlock ya. Jadi buat teman-teman semuanya bukan menghindari, tapi kalau kalian punya celah, nanti saya akan update terus koin-koin yang unlock atau koin atau akan terjadi apa ke depan ya. Saya akan mulai update dari sekarang, tapi intinya per video ini saya buat saya mau kasih tahu ke teman-teman ya, update terbaru itu prediksi ya, kalau Bitcoin itu masih bisa terjun ke posisi 60 ribuan ya, kira-kira begitu. Karena kalau seandainya market seperti ini teman-teman, ini yang masih jadi patokan adalah faktor FOMO atau apa ya, takut ketinggalan ya, kira-kira seperti itu. Nah, orang-orang di sini ketika yang lain sudah menjual, ini kita ambil time frame daily ya. Per 24 jam ya, teman-teman bisa lihat ya. Sejak di sini orang menjual ya, setiap hari itu terjadi penurunan. Nah, di chart berikutnya orang itu takut ketinggalan menjual, takut nyangkut. Nah, makanya mereka ikutan menjual. Nah, kira-kira seperti itu ya, atau fear of missing out lah ya, kira-kira gitu. Jadi semua ini lagi bingung nih, wah yang lain sudah menjual masa saya enggak, karena dibuka oleh BlackRock di beberapa hari yang lalu ya. Ini penting sekali untuk teman-teman perhatikan, karena gini teman-teman ya, kita mau main kita mau di dunia kripto itu bukan siapa yang profit siapa yang jago, tapi siapa yang bertahan. Karena banyak juga orang yang sudah profit tiba-tiba ya menghilang, nggak taunya apa namanya, hancur ya, kira-kira seperti itu. Karena zaman sekarang tuh yang diposting itu profitnya aja ya, minusnya nggak pernah diposting, kira-kira seperti itu. Nah, chart yang seperti ini time frame daily ya, ini cukup cukup lama ya, 24 jam. Ini menunjukkan memang masih fear ya, atau masih orang takut untuk masuk. Jadi ya chartnya seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini masih terjadi penurunan yang signifikan. Bahkan kalau kita lihat ya, kita lihat di time frame yang di time frame daily ini, tapi kita tarik agak jauh, bahkan dia sudah melewati titik yang paling banyak disentuh. Sekali lagi ya, daerah supportnya di 106-an ya. Kemarin banyak yang kena prank lah ya, kira-kira gitu ya. Karena mereka melihat wah ini sudah support ya di 106 ini. Kemarin banyak orang bilang wah ini sudah support, tapi teman-teman lihat ya, ini di chart terakhir ya, bukan jadi support ya, malah dia apa namanya, terjun lagi ya, kira-kira seperti itu. Bahkan orang menyangka support di area sini di 94, malah jungkir lagi. Kemungkinan akan mengambil support baru teman-teman ya, yang paling banyak disentuh aja kita lihat ya, karena orang main aman biasanya di daerah yang paling banyak disentuh sekitar sini ya, di 84 ya. Semoga saja. Tapi kalau jelek-jeleknya kemungkinan di 75. Paling jelek teman-teman kita lihat ya di support-support jauh ya. Kalau kita lihat daerah sini ya, paling banyak disentuh di Mei 2024 ya. Karena kita lihat cycle ya, apa namanya, cycle 4 tahunan ya, itu sangat-sangat penting. Mungkin di daerah sini 60 sampai ya, let's say pertama kali dia naik di sini ya di 67 sampai 68 ya, kira-kira seperti itu. Mentok-mentoknya lah ya, kalau dari saya pribadi, mentok-mentoknya kemungkinan ya di daerah sini ya, mentok-mentoknya ya. Menurut saya pribadi seperti itu. 70 atau enggak di 65 ya, let's say 60 ribu ke atas. Jadi ini bisa jadi signal teman-teman ya, sebelum kalian apa namanya, mengambil tindakan teman-teman ya. Ini bisa jadi signal, tapi kita berbicara signal teman-teman, kita harus perhatikan berita dan fakta ya.
Di sini ya berita terbarunya ya, atau berita terupdate-nya kalau teman-teman lihat ya, ini prediksi atau skenario terburuk ya, ini Bitcoin itu bisa drop ke bottom-nya ya di 67.000. Nah, itu kenapa saya pertunjukkan ke teman-teman chart yang tadi ya, daerah ini ya. Ini skenario-skenario kita buat teman-teman ya. Dia sudah daerah sini orang pikir support ya, dia terjun lagi di daerah sekarang, dia di 91-an ya. Nah, support berikutnya kalau nggak jebol kemungkinan main di 84 ya. Kalau seandainya jebol pun ya, jebol lagi ya, kemungkinan di 60.000 ke atas. Kalau di bawah 60.000 saya kurang yakin ya. Bahkan itu menurut saya orang sudah duluan nyerok ya. Kalau seandainya di bawah 60 ribuan ya. Ya paling krusial lah di 63 sampai 65 ke atas. Udah itulah ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini coba saya cocokkan dengan sini ya, karena dengan berita dan fakta yang ada. Di sini kalau kita lihat kekuatan pola head and shoulder ya teman-teman ya, dari chartnya Bitcoin ini utamanya terletak pada konfirmasinya. Artinya pola ini belum dianggap aktif sepenuhnya. Walaupun sudah ada head and shoulder teman-teman ya, tapi ini belum terkonfirmasi ya, belum terkonfirmasi atau belum dianggap aktif sepenuhnya ya. Karena selama belum ada penembusan ya. Oleh karena itu, di sini ada, beberapa ya, analis ya namanya Tri Agung Prasetyo, dia menjelaskan secara tegas bahwa pola ini baru akan menjadi sinyal pembalikan tren, yang valid ya hanya jika harga mengalami breakdown, yaitu menembus dan bertahan di bawah, neckline ya atau di, lehernya, bagian leher dari, head and shoulder teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Nah, konfirmasi krusial ini yang akan memicu skenario bearish besar, kira-kira seperti itu. Jadi sudah banyak lah ya teman-teman ya, sudah banyak yang apa ya, mengeuforiakan berita penurunan Bitcoin ini. Entah di dalam itu ada whale ya yang kaya banget, terus dia nge-short, terus dia bikin apa namanya, bad news ya, bisa juga terjadi. Ini kita berbicara dunia trading ya, atau dunia jual dan beli ya, bisa saja terjadi. Tapi kalau menurut chart ya, ataupun kita lihat historical ya, ini kan ini yang saya bahas ini kan historical chart teman-teman ya, atau berdasarkan sejarah yang pernah terjadi ya, di Bitcoin kira-kira seperti itu ya. Ini jelas sekali ya, orang berharap di 106. Makanya kalau teman-teman masih ingat di beberapa minggu yang lalu orang bilang wah mentok 106 itu pumping lagi ya. Memang benar di 106 sini 107 naik lagi ya. Tapi ya kita berbicara saat ini dia sekarang di area 91 ya. Semoga tidak terjun lagi ya. Kalau seandainya terjun 2 kali kemungkinan di 87 atau di 65 ke atas ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga saja ya, semoga saja nggak sampai di dalam-dalam banget, kira-kira seperti itu. Nah, pesan saya buat teman-teman semuanya, semoga kalian nonton ini sampai akhir ya. Pesan saya buat teman-teman semuanya, kalian nanti apa ya, searching lagi, kalian mencari berita pembanding ya, atau kalian analisa lagi ya, berita ini. Tapi intinya minimal kalian sudah punya tolak ukur ya, akan kemana market selanjutnya ya. Ini saya berbicara buat teman-teman semuanya yang akan main short term, atau yang main jangka pendek, atau yang cuma mau tiktokan atau mau beli main jangka pendek ya. Tiktokan paham ya, hit and run lah ya, pukul lari kira-kira seperti itu. Tapi kalau kalian semua yang mau main di jangka panjang ya, kalian mau oh saya mau bermain di harga di range 2 sampai 3 tahun ke depan, atau mungkin kalian punya meme coin mau main jangka panjang ya, situasi seperti ini biasa aja, kira-kira seperti itu. Jadi yang perlu kalian lakukan saat ini menurut saya pribadi teman-teman ya, kalau terjadi di saya saat ini, yang akan saya lakukan adalah ngehold jika saya mau jangka panjang, khususnya untuk meme coin. Tapi kalau kalian mau short term untuk di meme coin atau di eh, altcoin ya, saya sarankan teman-teman ya, kalian take profit kalau sudah profit untuk 50% ya, kalian cut loss 20% dan tunggu di bawah, karena kemungkinan menurut data ini ya,
ini masih akan terjadi penurunan. Kira-kira seperti itu ya. Tapi ya segala sesuatu kan bisa terjadi teman-teman ya. Jadi walaupun beritanya jelek, tapi kalau tiba-tiba market naik ya naik saja gitu loh ya. Karena setahu saya ya sampai di dunia ini pun ya sampai sampai saat ini pun belum ada orang yang bisa apa ya memprediksi harga kripto ya yang tepat 100% ya. Jadi tetap jadikan berita ini sebagai narasi biasa aja ya, jangan jadi acuan jual atau beli ya. Pokoknya jadiin ini aja ya, apa poin aja lah. Oke, kalian nonton video ini beritanya seperti ini, kalian cari lagi berita selanjutnya. Siapa tahu ada teman-teman yang lain ya. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat, sukses selalu buat teman-teman semuanya.